Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Terakhir di bulan November 2024. Karena hari ini kita merayakan juga hari Kristus Raja, dan minggu depan kita mau merayakan masa Advent. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat bergabung di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga bersama dengan tim guru Sekolah Minggu, Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Eta dari GKPS Cikoko. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berikan salam termanis pada orang yang ada di sekitarmu. Halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah siap dong untuk beribadah pada hari ini? Sudah penuh dengan senyum, sudah penuh dengan sukacita, barusan udah joget-joget karena sudah hello-hello. Wah, betapa bersukacitanya ya. Saat ini kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini, walau kami tidak bisa pergi sekolah minggu, tapi kami tetap bisa ikut sekolah minggu melalui sekolah minggu online Bina Warga. Terima kasih Tuhan untuk sarana yang Tuhan berikan. Ajar kami untuk mengucap syukur dan bersuka cita, memuji nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selalu ada sukacita. Iya Kak, ada kebahagiaan. Iya Kak, karena bulan depan kita mau merayakan Natal. Yuk bersama kita naikkan pujian. Ayo yang masih cemberut, kita tersenyum bersukacita bersama. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu.
bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam damai serta kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya buat kita belajar kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Minggu ini kita masih belajar dari kitab Hakim-Hakim dengan tema Allah memilih. Allah memilih siapa? Memilih Kak Lina, memilih Kak Eta, memilih Kak Hendra, memilih adik-adik, atau memilih seluruh umat manusia. Pengen tahu banget kan? Yuk kita persiapkan hati kita. Kita naikkan pujian Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis.
Halo adik-adik di Bina Warga, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan aku, Kak Eta. Dan seperti biasa dengan teman Kak Eta. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan aku, Pita Merah. Hai. Nah adik-adik, hari Minggu ini kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari Minggu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk pada hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menerangi hati kami semua, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku daripada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhannya hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai dengan 24. Dengan tema Tuhan memilih. Nah, sebelumnya kita dengarkan cerita dari teman kita. Kakak mau panggil si Pita Merah gitu ya. Tapi saat ini Pita Merah sedang berakting, dia main drama sebagai Gideon. Nah, Pita Merah, iya Kak, coba kamu acting sebagai Gideon seperti cerita kita pada hari ini, supaya adik-adik tahu bagaimana Tuhan memilih Gideon. Baik Kak, tapi tidak apa-apa ya adik-adik. Kalau Gideon kan harusnya laki-laki. Karena aku Pita Merah, tapi kan aku hanya menceritakan dan memerankan. Oke? Oke. Diceritakan adik-adik, pada suatu kali bangsa Israel sedang berada di dalam sebuah penindasan. Dipenindasan oleh bangsa Midian. Mereka ditindas, mereka diperlakukan tidak baik, sehingga bangsa Israel tuh sangat menderita. Saking menderitanya, mereka tuh sampai berseru kepada Tuhan. Kenapa Tuhan, kami harus menderita seperti ini gitu. Apakah Tuhan tidak mau menolong kami? Apakah Tuhan tidak mau mengirimkan seorang nabi untuk menyelamatkan kami, begitu ya? Tuh bangsa Israel berseru-seru, tapi sebenarnya mereka karena bangsa Israel sendiri juga sih yang bikin mereka menjadi sengsara, ditindas, karena mereka tidak taat ya kepada firman Tuhan. Mereka menolak lawan Tuhan, mereka sering melupakan Tuhan, sehingga penderitaan itu mereka terima seperti itu ya adik-adik. Di tengah-tengah masa penderitaan itu sebenarnya Tuhan bukan tidak mau menolong, tapi Tuhan sedang mempersiapkan seseorang untuk menolong bangsa Israel dari penindasan. Nah, pada akhirnya penindasan ini sangat berat, sampai-sampai orang pun takut ya untuk menanam, untuk bekerja ya adik-adik ya. Akhirnya ada suatu kisahnya di situ bagaimana Tuhan memilih Gideon. Penindasan yang dialami oleh bangsa Israel sangat berat sehingga mereka melarat. Kenapa? Setiap kali mereka menabur dan menuai hasil kebun, orang Midian itu datang untuk merampas ya. Nah, saking sangat tertindas, akhirnya mereka berseru dan Tuhan bilang, pasti aku akan menyelamatkan. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan? Yuk kita dengar cerita dari si Pita Merah yang memerankan sebagai Gideon. Dikisahkan pada saat itu seorang malaikat Tuhan sedang berada di bawah pohon tarbantin, di mana dia sedang melihat Gideon bersembunyi dalam melakukan menanam, mengirik gandum, sedang bekerja, tapi ngumpet-ngumpet, takut ditangkap sama orang Midian. Silakan Pita Merah. Aku pada saat itu sedang bekerja, mengirik gandum. Lalu ketika ikutku sedang mengirik gandum di sebuah tempat pemerasan anggur
yang sangat tersembunyi supaya aku tidak ditangkap oleh orang Median. Lalu tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepadaku, menampakkan diri dan berkata, "Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani." Lalu aku menjawab, "Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ini manakah segala perbuatan-perbuatannya Tuhan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Yang diceritakan oleh nenek moyang kami yang berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami, Tuhan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang-orang Midian." Lalu Tuhan menjawab dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Median. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi aku menjawab, "Ah, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, aku adalah orang paling kecil kaumku di antara suku-suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis." Lalu aku menjawab, "Jika sekiranya kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku sebuah tanda. Apakah engkau sendiri yang berfirman kepadaku, janganlah kiranya pergi dari sini Tuhan, sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku. Tunggu ya Tuhan, aku mau bikin persembahan dulu." Nah adik-adik, karena Gideon masih ragu gitu ya, bener gak sih Tuhan mau milih Gideon untuk menjadi pahlawan bagi bangsa Israel, menyelamatkan bangsa Israel? Nah adik-adik, ketika Tuhan menyuruh malaikat Tuhan bicara kepada Gideon, supaya Gideon mempersiapkan diri, karena Tuhan memilih Gideon untuk menjadi pahlawan membawa bangsa Israel dari penindasan bangsa Midian. Gideon masih ragu, yang bener, kan aku paling kecil, paling muda, bangsaku aja paling kecil dari suku Benyamin gitu ya. Kira Gideon minta tanda, minta bukti kalau memang Tuhan sudah tunjukkan Gideon. Caranya gimana? Gideon mau mempersembahkan zaman dulu kurban domba dan roti. Katanya kalau nanti persembahannya itu terbakar, artinya betul Tuhan yang berbicara, bukan orang lain, bukan suara yang dari mana-mana, bahwa betul-betul memang Tuhan yang mengutus Gideon. Kita lihat yuk selanjutnya ceritanya. "Tunggu ya Tuhan, aku mau bikin persembahan dulu. Nanti kalau sudah aku bawa ke sini, jangan pergi kemana-mana dulu." Akhirnya persembahannya itu ditaruh di bawah pohon tarbantin, dibikin mesbah di situ. Lalu tidak lama kemudian malaikat Tuhan mengulurkan tongkatnya dan menyentuh persembahannya Gideon. Dan akhirnya persembahan itu pun terbakar habis dan
Gideon akhirnya sangat menyadari bahwa memang Tuhan yang mengutus dia. Lalu malaikat Tuhan berfirman, "Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkan kuahnya." Maka diperbuatlah demikian oleh Gideon. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangan Gideon. Setelah malaikat Tuhan pergi menghilang, akhirnya aku menyadari bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu aku berkata, "Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Tetapi Tuhan berfirman, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang. Akhirnya setelah Tuhan berkata demikian, aku pun mau untuk diutus Tuhan, karena Tuhan telah memilih Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel. Adik-adik, pesan yang ingin Tuhan sampaikan di firman Tuhan kita pada hari ini adalah, jika Tuhan sudah menunjuk adik-adik, contohnya nih, kita kan mau Natalan. Terus kakak-kakak sekolah minggu kasih peran nih sama adik-adik. Ada yang jadi Yusuf, ada yang jadi Maria, ada yang jadi gembala, dan lain sebagainya. Adik-adik jangan, nggak bisa, aku takut, aku nggak mau, aku masih kecil. Oh, nggak begitu. Atau ada yang ditunjuk jadi pemimpin pujian, atau di sekolah ditunjuk jadi ketua kelas. Kalau Tuhan sudah pilih, berarti Tuhan pasti bantu adik-adik untuk melakukan panggilan itu. Nih nanti nih di Natalan, masing-masing main drama, ada yang baca ayat liturgi, mau paduan suara. Nah, kakak-kakaknya kan nanti nunjuk tuh, kamu jadi gembala ya, kamu jadi orang majus ya, kamu jadi bunda mamanya Yesus, bunda Maria, kamu jadi bapaknya Yesus, bapak. Kalau kakak-kakak sekolah minggunya sudah tunjuk seperti itu, adik-adik jangan bilang nggak mau, nggak bisa, nggak mau. Nah, nggak boleh gitu. Coba kita tanya pita merah. Iya nggak pita merah? Iya kak, kayak saya kan ditunjuk tuh tadi untuk memimpin bangsa Israel. Walaupun pertamanya ragu, tetapi Gideon akhirnya yakin dan percaya bahwa memang Tuhan sudah tunjuk Gideon. Ya adik-adik ya, nanti kalau dapat peran drama atau menyanyi atau baca ayat liturgi pada saat Natal, jangan tidak mau ya adik-adik, karena Tuhan sudah tunjuk melalui kakak-kakak sekolah minggu. Seperti itu. Nah, sampailah kita di ayat hafalan. Silakan pita merah, kita baca ayat hafalan yuk. Baik kak. Ayat hafalan kita pada hari Minggu ini diambil dari Yohanes 15 ayat 16b. Tetapi
Nah, begitu adik-adik. Akhirnya mulai sekarang kalau adik-adik ditunjuk, baik oleh kakak sekolah minggu, baik ibu guru di sekolah, diberikan sebuah tugas, apapun juga, adik-adik jangan bilang, nggak mau, nggak bisa, takut. Nggak boleh ya. Itu namanya Tuhan sudah tunjuk adik-adik, berarti Tuhan juga kasih adik kemampuan. Oke, setuju? Setuju. Nah, kita sudah selesai. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari Gideon bahwasanya Tuhan dapat memilih siapapun untuk melakukan tugas yang Tuhan ingin kami lakukan. Jika Tuhan telah menunjuk kami, jika Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk melayani Tuhan, memberikan tanggung jawab kepada dan kepercayaan kepada kami Tuhan pilih, kami mau melakukan seturut kehendak Tuhan, karena kami percaya Tuhan pasti memberi kami kemampuan. Jangan biarkan kami ragu ya Tuhan, berikan kami hati yang sungguh yakin kalau Tuhan sudah memilih kami dan akan mempersiapkan kami dalam melakukan tugas panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih di saat Natal nanti, siapapun yang Tuhan tunjuk untuk berperan, kami mau melakukan peran kami terlibat di dalam Natal sekolah minggu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Yuk kita pamit yuk. Pita merah. Halo adik-adik. Selamat hari Minggu ya. Sampai ketemu lagi. Salam sejahtera. Dah. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus berkati. Dah, sampai jumpa. Dah. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari selalu ada berkat Tuhan. Berkat bisa bernafas, berkat bangun tadi dengan kondisi baik, bisa menggerak-gerakkan tubuh, dan berkat melalui keuangan. Hari ini kita mengumpulkan sebagian uang yang kita punya dengan persembahan syukur. Adik-adik boleh masukkan dalam kantong persembahan ini, dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja, atau bisa minta papa mama transfer ke rekening gereja, atau ketika tadi sudah dimasukkan, minggu depan ketika pergi sekolah minggu, bawa masukkan dalam kantong persembahan. Yuk bersama kita naikkan pujian bersyukur. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, juga menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh ikut sekolah minggu, memuji nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh di dalam iman. Terima kasih untuk jaringan internet yang baik. Kami boleh ikut sekolah minggu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Berkat karena kami punya keluarga yang saling mengasihi. Berkat karena kami sudah bisa sekolah di sekolah yang terbaik yang Tuhan berikan.
berkat karena kami punya guru-guru yang luar biasa, teman-teman yang baik, dan banyak hal baik yang kami dapatkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kadang-kadang mungkin kami kecewa ketika kami punya teman yang menyebalkan atau teman yang suka marah. Tapi ajar kami untuk terus mengucap syukur dan berterima kasih buat segalanya indah. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. 27 November ini akan ada pemilihan pimpinan daerah. Tuhan tolong supaya negara kami dalam kondisi aman, tentram, damai, dan sejahtera. Tidak ada keributan. Siapapun yang terpilih, kami percaya bahwa itu adalah pemimpin yang Tuhan berkenan. Kami mengucap syukur untuk gereja kami masing-masing. Kami mengucap syukur juga untuk Bina Warga yang Tuhan berkati. Kak Hendra dengan seluruh tim guru sekolah minggu. Supaya terus boleh melayani dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini tadi Kak Eta sudah mengajarkan dengan tema Tuhan memilih, yaitu Tuhan memilih Gideon. Iya, bangsa Israel aja yang nakal ya, suka jauh-jauh dari Tuhan, melakukan hal yang gak baik, dan mereka akhirnya dihukum. Ketika dihukum mereka sadar mencari Tuhan, dan ketika mereka mencari Tuhan, Tuhan memberikan seorang hakim bernama Gideon. Gideon juga harus melalui proses untuk bisa menjadi pemimpin, karena Gideon juga takut, khawatir, bimbang, sama adik-adik dengan kita semua. Tuhan memanggil kita, menolong kita untuk menjadi pemimpin. Kalau nggak bisa menjadi pemimpin di antara teman-teman kita harus bisa menjadi pemimpin buat diri kita sendiri. Maksudnya apa sih Kak? Itu loh, kita jadi pemimpin adalah menjadikan diri kita berharga, memimpin diri kita sendiri untuk kuat di dalam iman, selalu penuh sukacita ketika ada teman-teman yang membuli, ketika ada teman-teman yang tidak suka, kita tetap kuat di dalam Tuhan karena kita adalah pemimpin. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, karena Tuhan selalu menolong, dan menolong. Dan saat ini kita akan akhiri kebaktian sekolah minggu kita dengan satu pujian yang dibawakan oleh adik-adik sekolah minggu dari GKI Kepaduri melalui YKB TV. Waktu aku takut, aku percaya padamu, Allah Tuhanku. Aku tidak takut, ku percaya padamu ya Allah Tuhanku. Waktu aku takut, aku percaya padamu, Allah Tuhanku. Aku tidak takut, ku percaya padamu ya Allah Tuhanku. Waktu aku takut, aku percaya padamu, Allah Tuhanku. Aku tidak takut, ku percaya padamu ya Allah Tuhanku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Eta, Kak Hendra, dan seluruh tim guru sekolah minggu Bina Warga mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan di Minggu Advent yang pertama. Dadah!